Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah kefahaman yang baik. Amin. Pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang pengertian bersuci. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah anak-anak tahu bersuci itu apa? Baik, akan Ibu jelaskan. Bersuci adalah menghilangkan najis dan hadas yang menempel pada badan, pakaian, tempat sholat, serta tempat-tempat yang lain. Bersuci dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama dengan berwudu, mandi, mencuci tangan, mencuci pakaian, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab, bersuci disebut dengan toharoh. Tujuan dari bersuci atau toharoh adalah mensucikan diri atau membersihkan diri dari kotoran berupa najis dan hadas, agar sholat dan ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci diantaranya air, debu, batu, dan sejenisnya, yaitu benda-benda yang diturunkan dari langit atau bersumber dari bumi, yang bukan berupa benda najis atau benda mustakmal, yaitu benda yang telah digunakan untuk bersuci. Bersuci dengan air, contohnya berwudu, mandi, mencuci pakaian, dan membersihkan tempat ibadah seperti mengepel dan lainnya. Air sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, air suci mensucikan. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Dan yang ketiga, air najis. Air suci mensucikan adalah setiap air yang turun dari langit atau bersumber dari bumi, yang tidak berubah sifat-sifatnya dengan sebab adanya benda yang merubah kesucian air tersebut. Adapun jenis-jenis air yang dapat kita gunakan untuk bersuci atau toharoh ada 7. Yang pertama, air mata air. Yang kedua, air sumur. Yang ketiga, air hujan. Yang keempat, air laut. Yang kelima, air sungai. Yang keenam, air embun. Dan yang ketujuh adalah air salju. Selanjutnya adalah air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu air yang sifatnya banyak berubah karena bercampur dengan benda suci yang tidak diperlukan oleh air tersebut, seperti gula, madu, kopi, dan lainnya. Yang kedua yaitu air sedikit yang mustakmal atau sudah terpakai untuk bersuci, seperti air bekas wudhu, air bekas mandi, air bekas mencuci, dan lainnya. Yang ketiga yaitu air yang dikeluarkan dari tanaman dengan cara diperas atau dimasak, atau dengan cara yang lain. Contoh airnya air mawar, air kelapa, sari buah, dan seterusnya. Selanjutnya air najis. Air najis sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama, air yang kejatuhan najis di dalamnya serta berubah salah satu sifat-sifatnya, baik berubah itu banyak ataupun sedikit. Yang kedua yaitu air sedikit atau air yang kurang dari 2 kolah, kurang dari 200 liter. Apabila kejatuhan najis di dalamnya sekalipun tidak merubah salah satu sifat-sifatnya, air tersebut tetap dihukumi air najis, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci. Najis sendiri ada 3 macam. Yang pertama, najis mughaladoh, artinya najis berat. Yang kedua, najis mukhafafah, artinya najis ringan. Yang ketiga, najis mutawasitoh, artinya najis sedang. Najis mughaladoh adalah najis yang berasal dari anjing dan babi.
baik bulunya, liurnya, ingusnya, keringatnya, dan lain sebagainya yang berasal dari kedua binatang tersebut, serta yang diperanakan dari anjing dan babi sekalipun dengan binatang yang suci. Cara mensucikan benda yang terkena najis mughaladah yaitu dengan dicuci 7 kali, yang salah satunya dicampur dengan debu atau tanah. Najis mukhafafah yaitu najis dari air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu selain ASI. Cara mensucikan benda yang terkena najis yaitu dengan dipercikan air sampai tempat yang terkena najis itu basah karena air yang suci. Najis mutawasitoh yaitu najisnya bangkai binatang dan seluruh bagiannya. Adapun bangkai yang tidak najis adalah bangkai manusia, bangkai ikan, dan bangkai belalang. Adapun benda-benda yang termasuk najis mutawasitoh selain bangkai adalah kotoran manusia ataupun hewan, muntah, darah, nanah, serta sesuatu yang keluar dari jalan depan dan belakang. Cara mensucikan benda yang terkena najis mutawasitoh yaitu dengan dicuci sampai bersih hingga hilang bau, warna, dan rasanya. Bagaimana anak-anak? Anak-anak sudah tahu kan beberapa hal tentang bersuci? Selanjutnya, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Bersuci disebut juga dengan toharoh, yang artinya menghilangkan najis dan hadas. Kita dapat bersuci dengan melakukan wudhu, mandi, mencuci, tayamum, dan istinja. Air terbagi menjadi 3, yaitu air suci mensucikan, air suci tidak mensucikan, dan air najis. Najis sendiri terbagi menjadi 3, yaitu najis mughaladah, yang kedua najis mutawasitoh, dan yang ketiga najis mukhafafah. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini telah usai. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.